Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negara Tabanan Pak Sunarko SPD, dan juga Bu Wakil Kepala Sekolah Bu Rima Janti SPD, dan juga kami hormati para Bapak Ibu dan juga para staf yang hadir pada hari ini. Tentu tidak dapat kami sebut satu persatu yang kami bahagiakan, kami banggakan. Yang mana acara kita pada hari ini ialah yaitu penyampaian visi misi sekolah kita yang akan disampaikan oleh Pak Sekolah nanti, ya. Jadi oleh karena itu, untuk lebih jelas paham acara kita pada hari ini dapat mengerti dengan baik, yang kita mohon pada Bapak Sekolah untuk dapat menyampaikan apa yang jadi presentasi pada hari ini. Pada beliau, waktu itu kami silakan dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan yaitu pemaparan visi dan misi sekolah kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Kemudian kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan aula kita ini, karena dalam pelaksanaan ini merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk melengkapi PMM, ya, yang Bapak Ibu guru mungkin sebagai atasan penilaiannya yaitu kepala sekolah, tapi untuk kepala sekolah penilaian atasan penilaiannya yaitu Bapak pengawas. Untuk pengawas kita itu Bapak Muhammad Yasri Ilham SPD MPD, ya. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak yang telah membina sekolah kita ini mulai dari awal sampai akhir nanti. Kemudian kita dalam pelaksanaan kegiatan ini kita akan membicarakan tentang visi dan misi sekolah kita. Yang pertama di sini seperti yang sudah kita lihat di layar, yaitu tentang latar belakang, ya, latar belakang visi dan misi. Visi dan misi menjadi landasan utama dalam mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya satuan pendidikan untuk mencapai tujuan bersama yang ditentukan. Kemudian visi misi merupakan panduan kegiatan di sekolah, direncanakan dengan melihat potensi kebutuhan peserta didik dan melibatkan seluruh warga sekolah. Di sini visi misi tentu saja sangat penting, ya, untuk kegiatan di setiap sekolah. Setiap sekolah itu pasti ada yang namanya visi dan misi. Karena apa? Karena itu tadi sudah dijelaskan di situ. Untuk visi itu merupakan gambaran dan mimpi kita terhadap murid di masa depan. Jadi kita harus memikirkan, ya, murid-murid kita, siswa kita, bagaimana siswa itu untuk kedepannya, ya, mau kita buat seperti apa, ya, anak-anak kita ini. Itu yang bertugas adalah kita di sekolah ini sebagai pendidik,
sebagai guru, nah tentu di situ kita lah yang akan mengubah ya anak kita bentuk semacam apa. Kalau dari awalnya kita sudah tahu tentang visi tadi, yaitu gambaran atau mimpi kita terhadap murid di masa depan, makanya dari awal kita harus sudah memulai dari masing-masing kita pendidik. Bapak Ibu guru masuk ke kelas, itu tentu kita ingatkan lagi, kita harus mengingat apa visi dari sekolah kita ini. Ya karena apa? Karena tujuan kita tadi sudah disebutkan, yaitu untuk mengubah ya murid tersebut dari yang awalnya belum tahu, kita dengan kerja keras kita, Bapak Ibu guru yang masuk ke lokal, ke kelas, nah di situ akan kita ubah jadi tahu yang tadinya tidak tahu. Kemudian kalau sudah tahu, nanti siswa tersebut akan kita terapkan juga berdasarkan dengan bakat dan minatnya. Ya bakatnya apa anak itu? Kita yang mencari di sini. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu tentang kemampuan dari anak didik kita ini. Jadi misi merupakan bagian mana yang melalui program dan kegiatan di satuan pendidikan. Ya, jadi di satuan pendidikan itu kita untuk mencapai visi tadi, yang misi kita gimana, langkah kita yang akan kita jalankan gimana. Ya misinya itu kan banyak. Ya langkahnya itu tentu langkah demi langkah tadi. Visinya banyak, itu ada berapa nanti akan ditayangkan di situ untuk sekolah kita. Kemudian berikutnya, di situ sekolah ya jadi untuk menerapkan misi tadi, ya kita tidak boleh istilahnya nyimpang dari profil pelajar Pancasila. Kita berdiskusi ini untuk menentukan visi dan misi di SMP Negeri 4 Rantau Pandan. Ya untuk pelaksanaannya diskusi itu bagaimana caranya, tentu harus kita pahami dulu. Terus berikutnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Tugas dari Bapak Ibu guru yaitu menjawab. Ya, jawablah rumpang di bawah ini. Yang pertama, misalnya di situ saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ya, kemudian berikutnya tadi itu saya percaya bahwa murid kita tuh bagaimana? Nah, itu masing-masing kita dipersilahkan untuk menjawab. Ya, untuk itu kita mulai dari yang pertama. Saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ya, itu kita mulai dulu dari Bu Ira. Baiklah, saya coba ini jawab. Saya memimpikan murid-murid yang memiliki karakter dan berakhlak mulia serta mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, itu untuk mimpi yang diimpikan oleh Bu Ira. Ya, untuk sementara kita hapus dulu untuk pendapat dari Bu Ira. Jadi berikutnya, yang kedua, saya percaya bahwa murid, bagaimana murid kita? Itu berikutnya.
Ya, Bu Jubaidah. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya percaya bahwa murid di SMP 4 Rantau Pandan ini mampu untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Terima kasih. Sesuai dan Ya, terima kasih. Jadi itu tadi mimpi ya dari Bu Jubaidah ya. Jadi saya percaya bahwa murid SMP Negeri 4 Rantau Pandan bagaimana tadi? Mampu. Mampu mengembangkan bakat ya dan minatnya. Ya, untuk mengembangkan bakat minat ya tentu kita juga yang harus mendidik ya atau mengarahkan anak tersebut supaya bisa mencapai apa yang diinginkan oleh murid kita itu. Kemudian berikutnya di sekolah saya mengutamakan Soal kesempatannya. Di sini saya juga coba menjawab sedikit dari soal nomor 4 tadi. Murid, ya bukan Pak, nomor 3 Pak. Nomor 3 di sekolah saya mengutamakan. Ya menurut saya di sekolah ini kita itu bisa mengutamakan karakteristik siswa dulu atau kemampuan siswa dulu. Menurut saya di sekolah kita harus bisa mencari minat bakat kita siswa kita terlebih dahulu sebelum kita bisa masuk nanti ke misi dan visi kita. Profesor, begitu Pak, cari minat dan bakatnya dulu terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih ya untuk pendapatnya yang telah disampaikan oleh Pak Aprizal tadi, yaitu di sekolah saya mengutamakan itu tadi bakat dan minat dari anak tersebut. Ya, berarti kita sebagai pendidik ya kita harus tahu dulu ya menurut Pak Aprizal tadi, berarti harus tahu apa bakat dan minat. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa silakan siapa yang mau menjawab? Untuk pertanyaan nomor 4, murid di sekolah saya sadar betul bahwa harus memiliki karakter yang mandiri dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini dan harus memiliki sadar akan cinta lingkungan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Ardian. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 5. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa kira-kira? Siapa yang Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya coba menjawab pertanyaan yang nomor 5. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk memajukan pendidikan di SMP Negeri 4 Rantau Pandan itu tergantung kepada anak didik kita, supaya ya apapun yang kita capai nanti kita cita-citakan itu tergantung karena anak didik kita dan tergantung kepada pendidik semua. Terima kasih. Ya. Jadi dengan demikian satu persatu jawabannya mimpi kita sudah kita tuangkan ya dalam rangka kita mempersiapkan atau membuat visi dan misi di sekolah kita ini. Dan visi dari sekolah kita ya visi SMP 4 Rantau Pandan itu bunyinya seperti di layar, mewujudkan peserta didik yang berprestasi, terampil, berbudi pekerti luhur, cinta pada sesama, dan peduli pada seni budaya daerah sendiri.
Nah, itu visinya. Itulah yang harus kita capai nantinya. Ya, yang pertama mewujudkan peserta didik yang berprestasi. Itu tadi dengan kita tahu dari masing-masing siswa tadi, ya, apa bakat minatnya. Nah, kita mudah untuk mengembangkan supaya siswa tersebut berprestasi. Kemudian terampil juga semacam itu. Kemudian berbudi pekerti, itu berkaitan dengan moral, akhlaknya, ya. Tadi karakter tadi, ya, dari karakter itu kita akan bisa membentuk siswa kita yang berbudi pekerti luhur tadi. Cinta pada sesama itu tadi bisa menghormati satu dan sama yang lain, ya, sesama siswa, sesama antara siswa dan guru, ya, bisa saling menghormati. Jadi anak-anak kita bisa lebih hormat lagi kepada bapak ibu gurunya di sekolahnya. Ya, yang selama ini bukan tidak hormat, ya, kalau hormat. Cuma dengan usaha kita semuanya, karena kita ingin mencapai visi tadi, nah, maka di situ akan lebih baik lagi, ya, karakter dari siswa-siswa kita di sini. Kemudian di situ juga peduli pada seni budaya daerah sendiri. Nah, untuk mewujudkan supaya siswa tersebut peduli pada seni budaya, ya, itu mengenal, ya, budaya kita. Budaya apa kan kita sudah tahu. Kita semua sudah tahu budaya di daerah kita ini. Jadi itu harus kita kenalkan kepada siswa tersebut. Supaya apa? Supaya siswa itu lebih memahami dan sekaligus bisa melaksanakan tentang seni dan budaya di daerahnya sendiri. Ya, jadi itu. Kemudian berikutnya yaitu kita berdiskusi menentukan misi dan Di SMP. visi dan misi di sekolah kita ini. Ya, jadi terus visinya, misinya, misi SMP 4 Rantau Pandan, terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk visi, misi yang pertama ini, itu kita harus sama-sama mendidik karakter anak tadi supaya lebih lagi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentang kegiatan keagamaan, karena di situ Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tentu dalam hal ini tentu tentang keagamaan. Kemudian untuk misi tersebut, misi yang pertama itu terwujudnya peserta didik yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kira-kira di sekolah kita ini yang sudah kita laksanakan, ya, termasuk ekstrakurikuler mungkin di sini, itu apa kira-kira? Nah, jadi mulut nabi adalah hal pelajaran di proyek, ya, itu juga, ya, kita sudah menjalankan, yaitu hafalan untuk 30 juz tuh. Nah, ya, pendek juz 30, ya. Jadi itu sudah hafalan tuh, itu merupakan wujudan, ya, sudah terwujud, ya, peserta didik yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk mempertebak supaya anak itu lebih mengenal dengan Tuhan Yang Maha Esa-nya, itu kita lah yang harus membiasakan anak tersebut setiap harinya gimana kira-kira.
Ya pelaksanaan mungkin banyak sekali. Ya selain itu tadi mungkin masih banyak sekali kalau kita sebutkan satu persatunya. Kemudian misi yang kedua, terlaksananya budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Yaitu tadi itu sudah merupakan kegiatan sehari-hari kita, ya. Kita membiasakan supaya anak-anak kita itu memiliki yang 5S, ya, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Itu kita biasakan kepada warga kita di sekolah ini, terutama untuk siswa kita. Jadi kalau sudah terbiasa yang 5S itu, nah itu mungkin sudah berangsur-angsur sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian yang ketiga, terwujudnya peserta didik sebagai insan yang santun dalam berbicara dan bertindak dalam kerangka merdeka belajar. Ya, jadi terwujudnya insan peserta didik, ya. Jadi peserta didik kita di situ tentu sama-sama lah kita mengarahkan itu tadi supaya terwujud peserta didik yang santun tadi dalam berbicara dan bertindak. Kemudian yang keempat, terwujudnya karakter mandiri dalam menghadapi abad 21. Dan berikutnya, terwujudnya pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, menyenangkan, kontekstual dengan metode pembelajaran variatif. Ya, itu yang harus kita capai sebagai pendidik. Gimana caranya? Ya tentu kita mempunyai kreasi masing-masing dari setiap gurunya. Dan yang terakhir, terwujudnya peserta didik yang cinta terhadap lingkungan melalui program cinta lingkungan. Ya, untuk cinta lingkungan di sini gimana kira-kira yang akan kita terapkan di masa yang akan datang atau yang sudah kita laksanakan? Salah satunya apa? Apa kira-kira? Ya. Membudayakan kepada anak saya terbiasa membuang sampah. Jadi membudayakan anak-anak untuk buang sampah pada tempatnya. Terus mendaur ulang sampah yang telah terbuang menjadi bahan yang bisa pakai gitu atau bermanfaat. Kemudian ada juga pendapat, terima kasih. Ada yang berpendapat untuk terwujudnya peserta didik yang cinta terhadap lingkungan tadi, selain kita membiasakan membuang sampah pada tempatnya, kemudian kita coba belajar mendaur ulang ya dari sampah tadi menjadi barang-barang yang berguna ya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Jadi itu semua tugas dari kita sebagai guru, gimana caranya supaya anak tersebut bisa menjalankan itu tanpa ada bimbingan didikan dari kita sebagai guru, tentu sulit rasanya untuk tercapai hal tersebut. Ada lagi kira-kira yang contoh yang bisa kita jalankan supaya terwujud peserta didik yang cinta terhadap lingkungan tadi, selain yang dua tadi? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencoba untuk memberi saran terwujudnya peserta didik yang cinta terhadap lingkungan melalui program cinta lingkungan. Sesuai dengan yang dibicarakan tadi, pendapat Bu Zubai dengan Bu Ira, kalau yang membuang sampah pada tempatnya, yang kedua itu yang bentuknya didaur ulang dalam bentuk plastik. Nah, sedangkan pendapat saya untuk program cinta lingkungan, daripada sampah dibuang sembarangan, kalau misalkan yang ini daur ulang yang tidak bisa dimanfaatkan diubah,
Nah, yang sampah-sampah seperti dari daun dan sebagainya itu dijadikan pupuk gitu bisa juga Pak. Jadi dikumpulkan di suatu tempat yang organik dan anorganik begitu Pak. Jadi nanti yang organik ditaruh di satu tempat, entah di karung atau sejenisnya seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pendapatnya dari Bu Ariyanti tadi. Yang mana kata Bu Ariyanti tadi, di situ anak tersebut ya dibiasakan untuk memilah-milah sampah. Yang mana yang sampah plastik, mana yang sampah kertas. Nah, kemudian dari yang sudah dipilah-pilah tadi, ya tentu dijadikan ya suatu barang ya, apa yang bisa digunakan untuk kreasi-kreasi anak-anak tersebut. Yang mana kreasi-kreasi tersebut tentu bisa dimanfaatkan untuk menghias-hias kelas ya, atau di tempat-tempat guru untuk bunga-bunga segala macam ya. Nah, oh iya, itu tadi di yang plastik itu bisa digunakan untuk bunga tadi. Nah, yang daun-daun ya, yang organik itu bisa digunakan untuk diolah menjadi kompos yang gunanya nanti untuk pupuk ya, untuk memberikan pupuk pada bunga-bunga yang hidup yang diletakkan di sekolah tersebut ya. Jadi dikasih pupuk supaya bunga tersebut akan lebih indah lagi ya. Jadi itulah kira-kira untuk misinya. Kemudian yang berikutnya, misi yang ke-7, terlaksananya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang peduli terhadap lingkungan sekolah. Yang ke-8, terwujudnya rasa cinta tanah air yang berkebinekaan global. Nah, jadi untuk cinta tanah air, kira-kira bagaimana wujud dari kegiatan tersebut yang kita arahkan kepada siswa tersebut untuk mewujudkan rasa cinta tanah air yang berkebinekaan global. Gimana kira-kira contoh realnya? Untuk siswa ya. Iyalah, untuk kegiatan kita ya, karena kita untuk mencapai misi tadi tentu untuk siswa yang di sekolah, tentu siswa yang diutamakan ya. Kalau menghafal lagu-lagu wajib Menghafal lagu-lagu wajib ya, wajib nasional. Mungkin pas kata Ibu Dubai tadi menyanyikan lagu wajib sebelum melaksanakan pembelajaran kan bisa. Tambahan dari saya Pak, mungkin kita tiap Senin melaksanakan upacara bendera itu sudah cinta tanah air. Ya, terima kasih. Itu tadi diantaranya untuk cinta tanah air, itu tadi sudah dikasihkan contoh-contoh realnya. Diantaranya untuk menyanyikan lagu-lagu wajib nasional, ya. Kemudian melaksanakan upacara hari Senin, ya, itu semua menggambarkan yaitu terwujudnya rasa cinta tanah air. Ya, terima kasih. Itu tadi contoh-contoh dari misi kita yang ke-8. Kemudian yang terakhir yaitu terciptanya kearifan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Jadi terciptanya kearifan lokal. Jadi gimana kira-kira contohnya? Siapa yang bisa memberikan contohnya? Kearifan lokal yang macam apa? Mempelajari budaya daerah setempat. Kayaknya lagu dan penari daerah. Nah, Untuk makanan tradisional setempat. Itu
Ya. Itu contoh-contohnya, misalnya kita mengarahkan anak didik kita itu untuk belajar menari, ya, tari-tarian lokal tentu saja, misalnya itu nyanyi atau nyanyi tari, kan? Misalnya apa, krinok, nah itu ya, tahu, itu merupakan wujudan dari kearifan lokal, ya. Kemudian apa lagi tadi? Makanan khas daerah. Untuk daerah kita misalnya apa? Gulai asam. Kuenya lambojo. Itu termasuk di sini kearifan lokal. Berarti yang daerah kita lah yang ada semacam itu. Ya, daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Itu kita masukkan ke kearifan lokal. Ya, jadi itulah misi yang ke-9 untuk sekolah kita. Jadi itulah yang perlu kita pahami semuanya. Di sini cuma sekedar ini tadi mengingatkan aja bahwa kita sudah punya visi dan misi. Kemudian bagaimana untuk mencapai visi misinya itu, marilah kita sama-sama sebagai pendidik di satuan pendidikan di sekolah ini, kita bersama-sama menciptakan visi dan misi sekolah kita, ya, agar bisa tercapai. Bagaimana, tentu itu tadi harus kerjasama di antara kita sebagai pendidik. Ya, terima kasih. Itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangan atau kejanggalan dalam penyampaian kami. Kami selaku manusia biasa tentu minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia dan izin dari Allah, kita dapat melaksanakan kegiatan kita yang sangat manfaat pada hari ini. Sudah sama-sama kita dengarkan penyampaian atau paparan dari Pak Sekolah tentang visi dan misi sekolah kita ke depan. Ya, jadi inilah tanggung jawab kita selaku tenaga pendidik untuk bekerjasama, saling bantu, saling bahu, satu pemikiran dan masa depan yang lebih cerah, terutama untuk soal kita ini, untuk anak sekolah didik kita ke depan. Amin. Jadi sebanyak pada Pak Solah menyampaikan bukunya di presentasi pada hari ini. Kita masuk ke acara berikutnya, itu mohon pada Pak Edi Kaswadi untuk dapat memimpin doa pada beliau, tempat kami silakan dengan segala hormat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamdulillah ya bagi jalali wajhikal karim wa zikri sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jami'il afat wa taqbilana biha jami' hajat wa tutahhirna min syariat wa tarhamna biha innaka awwalul wa tubaluna biha bil hayya wa ba'da wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa qabilina sayyidina wa tabbana mala abra. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa hamna wa rabbayna sabara. Ajari muslimin wa muslimat mu'minin dan mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa biyatan jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla maut wa rahmatan inna maut. Allahumma hawin alaina bi sirratil maut wa najata minan nar wa afwan ya sab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata birra wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Pak Edi telah melafazkan doa, sama-sama kita aminkan. Mudah-mudahan apapun hajat ataupun keinginan kita dalam visi sekolah kita ini, terutama dapat ridho Allah SWT, dan kita selaku tenaga pendidik dapat melaksanakan dengan baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu ya Bapak Ibu sekalian, untuk acara kita pada hari ini sudah sampai penghujung acara. Kami selaku acara itu banyak salah dan khilaf, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, mohon kepada Allah. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.